Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Clayface yang merupakan tokoh villain dalam dunia Batman yang resmi akan dibuatkan film solo oleh James Gunn dan naskahnya akan ditulis oleh Mike Flanagan. Wow, akhirnya ya, karena by the way kemarin The Penguin aja udah menang sebagai series DC terbaik yang ada pada tahun 2024 yang satu ini men. Dan sekarang DC lagi menggarap untuk project film solo Clayface villain Batman lagi nih. Mantap coy. Tapi kira-kira bakal seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Hari ini kita mendapatkan sebuah update terbaru mengenai project DC Universe kembali. Bahwa ternyata Clayface solo movie siap dikerjakan dan menjadi bagian dari semesta DC Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. Nanti mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau Clayface ini adalah villain Batman yang paling ikonik di dunia komik DC. Karena dia adalah villain yang bisa menyamar menjadi siapa saja sesuai keinginannya. Dari bentuk tubuh, wajah, dan juga suaranya udah bisa ia tiru semuanya. Dia pertama kali muncul di komik DC Comics issue nomor 40 yang dirilis pada tahun 1960-an. Nah, sebenarnya ada banyak banget kisah Clayface yang berbeda-beda dari versi komik originalnya, klasik, New 52, bahkan komik Rebirth. Semuanya adalah Clayface yang berbeda-beda, semua plot cerita bahkan originnya semuanya beda banget. Tapi yang paling famous itu adalah kisahnya Clayface versi Basil Karlo yang merupakan Clayface versi original yang dimana dia adalah orang yang punya ambisi untuk menjadi aktor Hollywood terkenal. Tapi masalah mulai muncul ketika Basil Karlo menemukan bahwa ayahnya ditemukan meninggal ketika dia sedang menyetir mobilnya. Lalu tiba-tiba dia mengalami sebuah kecelakaan dan akhirnya dia dibawa lari ke sebuah rumah sakit terdekat di kota Gotham. Dan ternyata wajahnya mengalami sebuah kecacatan yang sangat permanen sehingga akhirnya dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan pekerjaan sebagai aktor dan juga pacarnya meninggalkannya. Ditambah juga bapak kandungnya meninggal dibunuh oleh mafia. Basil Karlo mengalami sebuah depresi yang berat dan akhirnya si Basil ini memutuskan untuk mencari cara agar supaya dia bisa mengembalikan wajahnya kembali dengan cara pergi ke sebuah pabrik kimia di kota Gotham untuk menyembuhkan wajahnya seperti semula. Tapi ketika dia ke sana, Batman berusaha menghentikannya dan akhirnya Basil Karlo jatuh ke dalam sebuah tumpahan kubah kimia yang membuat tubuhnya ini menjadi segerombolan tanah liat dan menjadi sosok monster yang bernama Clayface. Nah, by the way, itu adalah sebuah kisah asal-usul mengenai Basil Karlo alias Clayface yang kita kenal di versi komik originalnya. Tell them about me. By the way, Clayface juga pernah tampil di versi live action itu berada di Gotham season ketiga. Yang dimana dia adalah Tanah Arkham yang bisa berbentuk wajah dan juga tubuhnya sesuai keinginannya.
Tapi masalahnya dia merupakan tentang eksperimen yang dibuat oleh Dr. Hugo Strange, yang merupakan film Batman juga yang ada di panel komiknya. Bahkan kita bisa melihat Batman ini berkali-kali hampir kewalahan ketika dia akan mengalahkan Clayface di berbagai macam isu komiknya. Tapi akhirnya di panel komik itu si Batman berhasil menghentikannya dan Clayface dibawa ke sebuah penjara rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Wow, tuh gokil banget sih. Tapi lagi-lagi Clayface ini adalah villain Batman yang main super power, seperti halnya pada Poison Ivy di komik DC Batman yang kita kenal selama ini. Nah, kalau misalkan si Clayface ini akan dibuatkan film live action di DC James Gunn, berarti ini merupakan sebuah project spin-off dari film Batman Brave and the Bold, yang merupakan sebuah project Batman versi James Gunn yang siap dikerjakan oleh sang sutradara yang bernama Andy Muschietti. Dan juga dikabarkan di film Clayface ini, si Clayface tidak dibuatkan sebagai villain. Nah, hal ini menjadi perdebatan di semua para fans DC di seluruh dunia, yang dimana Clayface pada dasarnya adalah villain bagi Batman. Tapi di film ini dikabarkan katanya Clayface gak akan menjadi villain, tapi dia akan dibuatkan sebagai hero ataupun anti-hero di project solo movie yang satu ini. Nah, hal inilah yang membuat para fanboy DC ini juga protes. Kenapa dia nggak dibuatkan seperti The Penguin series, yang dimana akhirnya DC berhasil membuatkan sebuah project The Penguin menjadi project benar-benar seorang villain seperti pada versi komik originalnya. Oke, kalau masalah ini biar gua luruskan dulu ya, pelan-pelan. Clayface ini sebenarnya dia adalah orang baik yang tersakiti, yang mengalami sebuah tragedi mengerikan sehingga akhirnya membuatnya menjadi depresi dan menjadi sosok villain yang kita tahu sebagai Clayface. Jadi film ini akan menjadi pengantar Clayface sebelum dia berubah menjadi sosok mengerikan seperti di versi komik DC seperti itu ya. Beda halnya dengan Oswald Cobblepot alias The Penguin, yang dimana memang si Oz ini dari kecil dia udah punya sebuah rasa haus akan kekuasaan untuk diakui sebagai seorang penguasa di kota Gotham. Apalagi backgroundnya adalah seorang mafia dari kecil. Jadi ini aja udah hal yang sangat berbeda banget antara Penguin dan juga Clayface alias Basil Karlo di universe DC yang kita tahu selama ini ya, seperti itu. Dan juga akhirnya temanya adalah horor dan juga tragedi, yang dimana hal ini sesuai banget dengan si Clayface di versi komik dan juga versi animasinya. Kita sebagai penonton akan dibuat lebih paham mengenai kisah Clayface yang satu ini. Sama seperti halnya Joker versi Arthur Fleck, yang dimana dari awal dia adalah orang yang baik, tapi semua orang-orang di kota Gotham itu menghukumnya sebagai orang yang paling gila di sana, hingga akhirnya dia mengeluarkan sebuah sisi monsternya karena trauma yang dialami dalam segi mental dan juga fisik. Dengan adanya nama Matt Reeves di project Clayface solo movie yang satu ini, gua pikir project ini akan tampil di universe The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson, sama halnya dengan project The Penguin series kemarin. Tapi ternyata akhirnya James Gunn udah angkat suara bahwa ini adalah sebuah project dari DC Chapter 1 Gods and Monsters miliknya, yang dimana Clayface juga masuk kepada kategori monster di DC Chapter 1 James Gunn yang satu ini. Nah, kalau misalkan Clayface masuk kepada plot ceritanya The Batman karya Robert Pattinson, akan jomplang dan juga gak cocok sama sekali. Karena di universe-nya aja selalu menghadirkan berbagai macam konflik yang serius, realistis, dan juga tidak adanya unsur fantasi sama sekali di berbagai macam project Batman Matt Reeves yang seperti ini. Bahkan kita bisa melihat dari semua musuh-musuhnya seperti The Riddler, The Penguin, Carmine Falcone, Salvatore Maroni, semuanya adalah orang-orang gila, mafia, pembunuh berantai. Literally mereka adalah villain-villain dengan tipe grounded yang ada pada cerita Batman karya Matt Reeves yang satu ini. Dan rencananya film ini akan siap tayang di tahun 2026. 2 tahun lagi ya. Nah, kalau Matt Reeves udah ikut campur ke project Clayface solo movie yang satu ini, gua jamin hasilnya pasti bagus. Dikarenakan Matt Reeves adalah orang yang udah berpengalaman membuat semua berbagai macam project Batman
dari zaman animasi di tahun 90-an sampai sekarang dia sukses bikin universe-nya di Batman Epic Crime Saga Universe yang satu ini. Apalagi temanya adalah tema horor dan juga tragedi yang sangat mengerikan. Wow, gua percaya Matt Reeves bisa melakukannya untuk project solo Clayface yang satu ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film solo Clayface yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!